dia tuh sering ini mukulin kepalaku pakai Ih, yang tebal. banget sih. Kalau enggak gitu ngeludahin. Serius? Aku Kok kamu nggak pernah cerita sih soal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel YouTube aku di Novel Gita. Kali ini di sesi podcasting. Untuk podcasting perdana ini tamunya spesial banget nih. Kamu guys. Tamu spesial di request langsung dari sahabat masa lalu. Bukan sahabat ya, lebih saudara ya. Saudara. Coba perkenalkan diri dulu dong. Halo guys, namaku Rihwanti. Kalian bisa cek di YouTube channel aku di Rihwanti Story ya. Rihwanti Story. Iya. Rihwanti Setiasari nama panjangnya, tapi aku biasanya panggil dia Dewanti. Ya. Itu udah panggilan dari zaman kita TK ya. Itu panggilan kesepakatan agar lebih bisa seperti kakak adik. Nah, Oh kita ya? kan Emang kita pernah ada kesepakatan gitu? iya dulu waktu masih TK umur 5 tahunan, dia kan tetangga aku guys. Oh ya, kita tetanggaan rumahnya dulu. Hmm. Terus TK-nya juga sama. Nah, walaupun kita itu selisihnya cuma 11 hari ya atau 9 hari. Aku tanggal 9, kamu tanggal 21. 21. Itu kita kesepakatan anak zaman dulu panggilnya kakak dan adik gitu. Kakak adean tapi ini cewek-cewek. Adik, Padahal kan guys. adik ketemu TK, bukan Nah. adik ketemu gede ya. Iya. Sorry. Oke. Pasti pada nanya dong kenapa namanya podcastif gitu, kenapa nggak podcast aja sih? Itu sebenarnya gabungan karena aku tuh terinspirasi, aku sering ngobrol-ngobrol nih sama temen-temenku, salah satunya Dewanti ini. Ahli psikologis. Bukan, Tapi seperti pengennya itu ya. pengennya sih gitu, pengennya sih bisa memahami tentang psikologis, cuman ya saya bukan ahlinya, cuman baca-baca doang, baca-baca buku, artikel kayak gitu. Nah, balik lagi podcastif. Kenapa podcastif? Karena aku berharapnya sih podcast yang aku bikin itu bisa ngasih perspektif ya untuk aku, terutama untuk aku dan semua yang nonton, juga untuk partner nge-podcast aku. Ya. Jadi kita bisa saling sharing sudut pandang lah. Soalnya kata seorang bijak zaman dulu, orang yang kaya itu adalah orang yang bisa melihat dari banyak sudut pandang. Ya, Gitu. bukan hanya harta ya guys. Betul. Nah, sekarang lagi sibuk apa sih, Dek? Kesibukannya di rumah ini. Masa nggak mungkin nggak percaya aku kalau cuman di rumah aja. Jadi dia ini business woman guys. Iya. Iyain dong. Iya. Iyain dong. Itu udah kejadian loh, dan jadi doa. Siapa Iya, tahu jadi business woman yang lebih Wow. lebih gede lagi lah gitu. Channelnya lebih banyak lagi gitu. Coba dong ceritain bisnis kamu tuh awalnya tuh kayak gimana gitu. Ya guys, yang kalian kalau belum subscribe channel aku di Rihwanti Story, nah kalian bisa tahu lebih jauh dari tentang aku di situ. Cuma di sini aku mau mempersingkat aja. Sebenarnya aku ya berbagai macam guys. Jadi semua Apa usaha yang dong? Berbagai macam dari awalnya dulu, Iya. dari awal. aku tuh Oke, aku dulu ya. Jadi aku dulu pertama kenal dia yang dulu itu terakhir aku kenal deket banget itu emang SMP. Ya karena kita punya histori di Iya. SMP kita deket banget, deket yang dalam artian hampir tiap hari kontak gitu, ketemu malah. Dan aku mengenal dia itu terakhir SMP itu, jadi kayak karakter dia yang dulu itu beda banget sama guys. yang sekarang, dan itu yang bikin aku penasaran, aku pengen ketemu lagi, pengen sharing lebih banyak lagi, aku pengen tahu apa sih yang udah kok kamu jadi berubah gitu, tapi dalam artian dia berubah yang ke arah lebih baik gitu loh. wow. Karena jujur ya dia dulu waktu kecil itu, waktu sampai umur SMP itu dia tuh Cupu guys. bukan aku yang ngomong ya, pendiam, bukan terus aku yang ngomong aku loh. pendiam, terus apa-apa takut kalau Cupu. Terus ini aku jujur aja ya. Dia itu kalau disuruh-suruh tuh gampang banget. Sampai dia tuh ngaku dia tuh dulu pernah sebel banget sama aku gara-gara aku suka nyuruh-nyuruh dia. iya. Coba dong ceritain dong, Kalau- kamu sebel sama aku kenapa waktu itu? Kalau Noke ini ya, dia tuh kan orangnya hiperaktif dan aku tuh orangnya Oh, iya sih. pendiam.
anak kecil yang pendiam, penurut, terus nggak rewel gitu loh. Kalau ini wah ini kayaknya dulu mamahnya pengennya anak laki-laki guys, kayaknya tapi lahir dia gitu. Jadi terus kan ketemu dia yang kecil, terus kita sama-sama kecil sih secara fisik. Iya. Terus yang kecil terus lucu, dia tuh kayak pendiam kalau di jadi aku Dek, tuh Dek, biasa kesini dong. dimanfaatin sama dia. hampir ke arah Disuruh gitu. bully ya. Iya, iya. Aku tuh Bully tapi nggak pernah ngatain sih, cuman kayak yang ayo di sini dong, ayo dong, nggak mau, harus sekarang kayak gitu. Dan aku tuh nggak tahu kalau dia tuh keberatan waktu itu, kayak dia aku tuh capek mbak waktu itu, aku tuh males, aku nggak mau keluar. Ternyata aku orangnya mageran dan dia itu hiperaktif. Jadi kan gimana ya guys, kalian bisa bayangkan sendiri orang mageran dan orang yang hiperaktif gitu loh. tapi ya sekarang setelah kuliah kita kontak lagi, deket lagi, maksudnya komunikasi lagi. Dan itu aku udah mulai ngelihat perubahan gitu di dia, kayak wow, ini bener nih Dewanti nih yang ngomong kayak begini, kayak gitu sikapnya, bukan sikapnya gitu, kok jadi tegas ya orangnya. Dan itu aku seneng gitu loh, karena waktu jujur ya, waktu aku kita masih kecil tuh aku sempat kepikiran loh, kayak kita kan nggak sekelas, kayak ya ampun deh, ntar kamu gimana ya kalau beda sekolah sama aku, terus kamu dibully orang kan. Ya walaupun aku suka bikin kamu sebel, tapi kalau kamu dibully aku bakal pasang badan. Nah aku mikirin kita SMP beda, kepisah kan, so aku mikirnya tuh kayak Kayak aku tuh orang yang nggak berdaya gitu loh guys. tapi emang yang guys, dia tuh kayak Superman-nya, terus aku tuh yang korban apa gitu. beneran deh, sampai aku tuh waktu kita pisah SMP tuh kayak bener-bener sedih, yang ya ampun ini anak gimana ya ntar Nasibnya. kayak ntar dia dibully nggak ya sama orang kayak gitu loh. Dan waktu kuliah tuh dia Emang sih bener-bener aku memang SD itu dulu rentan bulian. Ada kan teman apalagi emang pernah dibully waktu SD. sama teman sebangku. Aku kan pasti dulu rolling kan teman sebangku. Oh iya, tuh. kita rolling ya waktu SD. Kan beda kelas sih sama si Mbak Oke ini. Nah itu aku satu bangku sama anak cowok gitu ya, nggak bisa disebut namanya guys. Nakal lu pasti. Dia tuh sering ini mukulin kepalaku pakai Ih, buku jahat yang tebal. banget sih. Kalau nggak gitu ngeludain. Serius? Aku Kok kamu gak pernah cerita sih soal itu? memang kalau SD itu aku sering dibully. Itu sampai Dan dia pendiam SMP banget masih soalnya. Heeh. Kan tahu gitu. Ih sumpah. Kalian tahu nggak guys? Karena gini, aku waktu SD itu dulu kan kecil, terus hitam. Enggak, dia enggak hitam. Hitam. Tapi dia ukurannya ya, dia sebenarnya lebih putih dari aku. Cuman mungkin kita waktu SD tuh karena sering main jadi kayak Maksudnya kalau gitu loh. kalau kamu kan dulu waktu SD di kelas unggulan kan, jadi enggak kalau aku kan memang gini guys, maksudnya aku nggak pernah berprestasi. Diklarifikasi dulu dong, kelas unggulan ntar orang mikirnya Iya. gimana. Ya jadi di SD kita kan kalau ada di SD kita itu Zaman kan ada dulu. yang grup anak pintar dan berprestasi. Kalau aku tuh selalu di grup ya orang-orang biasa, rakyat jelata gitu loh guys. enggak juga sih. Ya. Enggak, kalau grup kelasnya dia tuh grup anak orang-orang kaya, guys. Serius. Makanya aku dibully. Dulu aku dibully. Terus aku terus sering yang dibully itu? diinjek ini kakiku gitu. Itu kamu nggak lapor ke guru? Enggak. Terus Dan- kamu nangis atau gimana waktu itu? Nah, nggak tahu. Aku tuh kalau dibully nggak pernah nangis. Cuma kesel, cuma ya udah gitu. Menarik nih. Serem juga ya. Biasanya orang kalau dibully kalau apa nangis marah. Berarti kan kamu kayak memendam kemarahan gitu. Mungkin ya. Tapi kamu ngerasa ada marah gitu nggak sih? Marah maksudnya aku tuh insecure, Kesel gitu. jadi ke arah nggak berani balas karena aku tuh Oh kayak tahu kalau kamu ngerasa kamu lemah. lebih gitu. rendah dari orang itu, entah secara apapun itu. Tapi dia dia secara fisik gede gitu atau biasa aja? Ada 2 orang. Jahat ya ampun. Padahal Tahu nggak? Ini pas ketemu sama orangnya yang pernah bully aku kan, pas ketemuan waktu tahun berapa gitu. Nah ngajak makan bareng tuh apa? Kalau apa sih bubar? bubar bareng. Nah terus dia tuh gini. Tapi coba bisikin aja. Nah terus dia tuh kan ngajak ngobrol, terus aku gini,
kamu tahu nggak, kamu tuh dulu jahat loh sama aku gitu. Aku baru ngeluarin itu sekarang. Itu kapan bubernya? Kuliah. Tuh kan bener, jadi dia itu kuliah bener-bener berubah, bener-bener yang aku kayak Aku udah aku di fase gini, aku sering dibully, aku sering direndahkan orang, entah itu di sekolah atau dimanapun ya. Lalu aku SMA itu merubah mindset aku tuh nggak bisa diginiin jadi pecundang terus gitu loh guys. Jadi ketika aku ketemu sama orang yang memang mungkin aku nggak dendam, tapi alam bawah sadarku tuh masih mendendam orang itu ya, aku langsung kamu tuh dulu jahat loh sama aku. langsung nyeplos aja Iya, gitu ya, jadi berani nyeplos. Kamu dulu jahat kan sama aku, bully kan, hahaha, aku gitu. Itu tuh sejak kapan mulai berani ngomong kayak gitu? SMA mungkin. Ada triggernya nggak? Nggak, soalnya pasti ada satu momen orang tuh bisa langsung berubah. Kayak aku nih, kayak aku kan dulu yang apa namanya, kalau aku kan kebalikannya. Iya, ini Kalau aku kebalikannya. kebalikannya, aku tuh yang pecicilan, yang kayak gitu, sampai aku pernah jatuh di tangga Dia itu TPA. orangnya keras kepala. Kalau ingin tujuan ini harus, walaupun itu orang-orang di sekitarnya merana, dia tuh harus Ya gitu lah. Jadi kayak kita tuh kayak kepribadiannya di switch gitu. Iya, bener-bener aku kaget, dan aku kan pasti ada satu momen yang bikin aku bener-bener SMA ya, aku SMA ya kan, kamu tau kisahku kayak gimana. Itu yang bener-bener turn me sampai kayak jadi yang lebih pendiam, jadi nggak berani ngomong sama orang. Kadang bukan nggak berani, lebih ke aduh ini ntar kalau ngomong pasti orang nggak enak, atau ini ntar kalau ngomong orangnya kalau marah gimana ya. Padahal dulu aku orangnya kayak gitu. Iya, Jadi aku bener-bener cuek, yang mau ini orang marah, mau udah tahu ini orang mesti marah, tapi aku kayak berani gitu loh, berani aja ya, nggak boleh kayak gitu atau gimana gitu. Nah, kamu ada turning point-nya itu di mana? Kayaknya waktu SMA, kayaknya lo ya. Kan memang Putus cinta atau apa? Bisa loh kayak gitu. enggak. Mungkin Bentar, kamu SMA di mana sih? Madiun ya? di Madiun. Di Madiun. Nah itu aku terus mandiri kan. Sekolah itu lebih mandiri. Ngekos ya di sana? Ngekos lebih ya, mandiri. pantes Terus sih. lingkungan juga mungkin teman-temanku yang orangnya juga berani-berani gitu loh. Temennya juga sama-sama anak kosan juga atau? Sama-sama anak kos. Terus memang aku kayak capek menjadi orang yang selalu dianiaya. Oke. Berarti itu bisa sih, itu bisa jadi trigger sih, kayak emang gini ya, dulu itu kalau aku diapain juga itu menurutku biasa. Orang seperti itu tuh biasa. maksudnya biasa. Maksudnya orang yang membuli aku atau ngatain aku atau merendahkanku itu menurutku itu emang biasa, wajar, hidup itu memang seperti itu. Jadi kayak itu ya udahlah, hal biasa. Iya. Kayak itu tuh bener gitu kan. Kayak itu nilai yang nggak salah. Padahal itu kan padahal itu salah. Gitu. Padahal itu salah. Kayak terus kenapa sih aku selalu dibully? Nah guys, ini yang bikin aku juga berubah ya. Dulu tuh aku pernah nembak cowok, tahu gak? Serius? Itu kapan? Waktu SMP. Aku dibully satu sekolah itu. Bentar, itu yang kamu pacaran sama itu? Belum, sebelum itu aku sebelum naksir orang. sebelum itu. SMP. Ini yang SMP sama aku pasti paham orangnya. Aku tuh nembak cowok dan itu apa? Pakai surat gitu? enggak, Soalnya aku juga pernah. ketemuan dan aku kabur. Ya gimana sih? Oh my god. Karena Kok kamu sampai berani gitu sih, kan kamu seorang yang ya dulu kamu kayak gitu, kok sampai karena berani. aku dijorokin teman aku, ya udah nembak aja, nggak salah kok. Itu nembaknya kan cuma ngomong aku suka sama kamu gitu doang. Tapi aku kabur habis itu dan dia cerita sama ya anak-anak teman-temannya, cowok SMP lah cowok ya, SMP masih gitu. kayak gitu. Nah aku kan malu ya guys, ditolak lagi kan seperti Tapi sih aku kenal nggak orangnya. Ya udah lah ya, skip gitu lah. Terus terus kan memang aku dulu culun banget, nggak bisa dandan ya, seperti itulah. Terus padahal dia cakep guys. Terus aku kan akhir-akhir ini dulu enggak aku cakep beneran. Terus nah itu dibully sekolah, terus aku nembak cewek, terus aku dibully Nembak cowok. nembak cowok. Udah di forum
Terus aku tuh dibully sama teman-teman kakakku. Waktu dulu kakakku sama aku kan perbedaannya jauh gitu loh secara physically. Nah mereka tuh bilang gini, itu adik kamu ya kandung, seperti itu. Teman kakak. Nah, teman kakak tuh nggak percaya kalau aku tuh adik kandungnya. Kenapa tuh? Karena beda. Apa nih? Oh, Physically. Oh. Iya sih, maksudnya kita masih zaman-zaman SD, SMP kan belum bisa Dan dandan. aku tuh buluk banget karena Iya, buluk. sering renang sampai hitam banget aku. Apalagi aku, kan aku sering main. Kita tuh masih buluk tahu. Kita Tapi kamu ada nilai plusnya, maksudnya kamu tuh Wih. ya kamu tuh lebih speak up, Berani. terus kamu tuh supel kan sama orang tuh terlalu supel dia kayaknya. itu maksudnya sama siapapun say hi gitu loh. Kalau aku nggak berani, aku diem aja di balik punggungnya dia, diem gitu. Iya kan kita beda Nggak kelas, terus aku sering ke kelasnya. Bahkan kita beda SMP pun, aku sering ke depan SMP-nya dia buat nyamperin gitu. Saking nggak tahu ya itu antara supel atau terlalu berani. itu sih yang buat Jadi aku gitu ya, ini. kamu ada udah turning point-nya di situ. malas Kamu sekali dibully orang. Terus kamu SMA pindah ngekos, terus mungkin pemikirannya udah mulai dewasa, harus mandiri, harus bisa apa sih berarti pasang badan untuk diri sendiri, jadi kayak gitu. Nah terus setelah SMA itu kan kamu kuliah tuh, cuman kan aku SMA nggak terlalu merhatiin tuh perubahan kamu. Aku ngeliatnya kan kuliah. Nah aku ngeliatnya itu waktu ini juga pas banget momennya sama kamu lagi bisnis juga, mulai bisnis juga. Iya. Jualan baju kan Jualan ya. baju, aku buka butik guys dulu di sana di ya. sana di tempat kuliah aku di kota Solo gitu. Nah itu juga bermodalkan berani dan nekat. Berani dan nekat. Itu ya seperti itu guys, karena aku tuh orangnya kalau pengen sesuatu berani aja gitu loh. Dipikir belakangan kalau ada masalah. Nah itu yang aku tertariknya tuh di situ, karena kan kita sempat cerita juga tuh proses-proses kamu sampai bisa punya banyak bisnis ya. Aku bilang banyak bisnis ya, maksudnya untuk seumuran Kuliah, kita, kuliah dan seumuran kita sekarang. Terus apalagi dia udah jadi ibu rumah tangga tapi masih bisa take over beberapa bisnis lah gitu. Terus ya aku amazed aja, maksudnya aku kenal dia dari kecil, dari yang bener-bener kecambah dari apa sih ulat jadi kepompong, terus kupu-kupu, dia bener-bener jadi kupu-kupu gitu loh guys. Terus aku apa sih tips-triknya gitu. Nah ini ada kata-kata bagus ya, kita itu nggak boleh merasa menjadi mangga matang karena sebentar lagi akan busuk. Wow, Kita harus merasa masih mentah terus. bagus itu, kita harus merasa masih mentah terus. Berarti kalau merasa udah busuk juga salah ya. Iya. Tambah salah lagi Tambah ya, tambah salah lagi ya. Gitu. Oke. Memang itu berawal dari aku merubah mindset. Kenapa aku bisa sampai sekarang itu awalnya aku merubah mindset. Aku ingat kata-katanya bukunya di Ipo Santosa itu Tujuh Keajaiban Rezeki, judulnya. Jadi di situ kita yang akan datang, kita 5 tahun akan datang itu berawal dari siapa teman kita, buku apa yang kita baca, dan mindset kita itu seperti apa. Oke, Jadi kalau kita memang berteman dengan orang-orang yang memang foya-foya, lalu memang hidup untuk hari ini, ya kita memang akan ya stagnan di situ aja. di situ. Walaupun memang teman-teman kita waktu kita kuliah kan memang semua seperti itu. Nah kita harus merubah mindset secara pribadi dengan cara membaca buku-buku. Oke, berarti itu emang harus seimbang ya. Maksudnya nggak ternyata kita misal nih kita berdua, misalnya circle-nya bagus, tapi kalau kita mindsetnya nggak diperbaiki juga nggak jalan juga. Nah ini seperti kayak gini guys, jangan menjadi ikan asin walaupun kamu hidup di laut. Gimana tuh maksudnya tuh? Walaupun circle kita itu jelek, kita itu nggak boleh ikut asin. Oh, berarti kayak sama kayak ini ya, apa namanya, jangan ikut arus lah, kayak gitu. Yang penting kita punya mindset, prinsip kita sendiri mau dibawa kemana, gitu. Bagus banget. Nah, Ini masih belajar guys. nah ini makanya kita harus saling belajar, sharing, Iya sih. sharing is caring ya. Belajar itu harus dengan siapapun. Ini sebagai bentuk ini juga sih, karena aku udah bukan sering ya, aku pernah pasang badan waktu kamu masih peak, jadi aku dikasih ilmunya, dan dia ini orang yang nggak pelit ilmu guys.
aku nggak minta pun dia tuh kayak selalu ngejelasin gitu loh apa yang aku butuhin gitu. Karena aku sering seneng nerocos gitu. Aku nggak, antara waktu dia jelasin itu tentang bisnis itu antara juga nyerap kayak oh my god, kayak bener sih apa kata orang, kita tuh terbentuk dari proses. Karena aku sama dia kan udah tinggal nggak satu kota lagi, udah lama. Ini kan kebetulan pulang kampung, jadi Nggak instan gitu loh guys, karena background aku dia kan tahu banget bapak ibu itu sebagai apa, bukan orang konglomerat gitu loh. Aku tuh usaha juga dari nol, terus cari modal juga cuma modal keberanian gitu aja. Nggak langsung orang konglomerat yang dimodalin bapaknya cup langsung jadi pengusaha. Nah, ini boleh nggak nih dibagi cerita tentang pengalaman meniti, bukan kalau wanita karir kan meniti karir, ini kayak meniti bisnisnya ini dari awal, dari kamu yang jualan baju, terus ini aku buka aja ya, kamu pernah ditipu tuh sama pegawai sendiri. Bayangin ya, umur sekitar masih kuliah, ibaratnya masih dapat sangu dari orang tua gitu loh. Terus harus ditipu sama pegawai sendiri. Terus habis itu dia bikin bisnis lagi nih, ntar dia bakal cerita nih kalau dia mau ya, bisnis lagi, dia juga kena masalah lagi kayak gitu. Banyak banget ternyata masalah yang dia hadapin itu, dan itu aku bikin ya oke, dia terbentuk dari segala macam ini, jadi nggak heran gitu. Nah gini guys, usaha itu sebenarnya awal mula bukan di bisnis baju itu. Awal mulanya Jadi dari mana tuh? aku tuh Apa yang dulu sudah aku lewatkan? Aku tuh dulu ikut MLM Shopee Paris. Oh iya, aku inget kamu pernah nawarin aku. Nah di situ aku sudah belajar tentang prinsip ekonomi, yaitu cash flow. Jadi kalau ada temanku nih, kamu mau nggak beli tas ini? Wah mahal kan kalau bayarnya cash. Kalau kredit kamu bisa cicil 3 bulan loh kayak gitu. Waktu itu Shopee udah ada program? Enggak, itu aku yang nalangin dulu. Maksudnya Oh aku punya gitu, modal. jadi kamu kayak gitu ya, kamu akalin sendiri dulu gitu. Tapi kalau ada orang yang cash, nanti aku diskon 10%. Walaupun keuntunganku berkurang, tapi kan perputaran uangnya kan lancar. Bentar, kamu kuliah tuh bukan di ekonomi kan sebenarnya? Nah itu dapat dari mana tuh ilmu? Baca atau dapat dari ada Tekanan guys, tekanan. Inspirasinya tuh dari mana? Kau dapat kan, atau emang dari MLM-nya, dari kasih seminar kan, biasanya ada seminar MLM gitu kan, ada gini trik-triknya kayak gitu, tuh dari mana sih? Nah itu dari kakakku. Oh gitu. Nanti kalau ada orang yang kredit, kamu potong 10%, nggak apa-apa, kamu nanti keuntungannya berkurang, tapi kan uang kamu muter. Iya benar-benar. Dan orang kan memang masa kuliah nggak banyak orang yang memiliki uang banyak kan? Tapi kalau sistem cicil pasti dia tidak akan keberatan. Itu guys, aku juga pernah jadi agen brownies. Agen brownies. Wait, dia pernah jualan bubur. Aku jualan bubur guys. Jualan bubur. Jualan bubur jam 3 pagi aku ke pasar. Ini bukan tukang bubur naik haji ya, ini tukang bubur bangun rumah. Tukang bubur bangun rumah buat orang, banyak orang. Tuh, dibagi dong ceritanya gimana, apa pengalamannya kayak gitu kan, siapa tahu apalagi di masa pandemi gini kan pasti banyak kan orang yang ngerasa kayak aduh kok gini sih keadaannya, aduh kok apa-apa susah. Nah mungkin dengan cerita, kalau aku pribadi, kalau aku lagi sometimes aku lagi ngerasa kayak gitu, kayak aku nggak produktif banget sih, aku juga nonton video-video kamu, video-video orang kayak gitu, kayak ayo come on lah, ini tuh cuman fase yang pasti terlewati kok, bisa you'll pass kayak gitu. Iya, kalau aku dulu jam 3 pagi itu udah ke pasar. Itu masak sendiri? Iya, masak sendiri. Satu kos itu masih tidur, aku ke pasar ngantuk-ngantuk beli jagung, terus aku di dapur masak sendiri gitu. Dapur kosan itu ya? Sampai jam 6 pagi, terus aku berangkat ke kampus. Terus ngejualinnya di teman aku di kampus, dititipin ke kantin gitu. Terus kalau hari Minggu aku nggak pulang kampung tuh, nggak, aku ke Car Free Day di Solo itu kan ada Car Free Day. Aku bawa bubur tuh 2 box kayak gini, terus nanti ada orang-orang duduk-duduk ya di Car Free Day kan, banyak bapak-bapak orang pacaran gitu.
Pak ini mau nggak bubur kayak gitu, ditawari satu-satu, nggak diem aja, mau nggak bubur Pak, ya orang-orang kan Gini, seorang Dekwanti ya yang dulu mau ngomong aja tuh nggak bisa gitu loh, terus dia berani kayak gitu kan. Amazing ya, aku sebagai saksi mata itu kayak wow. karena gini guys, karena dulu tuh aku merasa kan memang sudah nggak ada yang memikirkanku, maksudnya gini, maksudnya aku kan kamu tahu sendiri bapak tuh udah meninggal Oh, kan, ya. terus ibuku kan memang nggak bekerja, ibuku kan Bapak meninggal waktu SMP. oh iya. Terus habis itu aku mau kuliah itu udah perdebatan gitu loh, maksudnya biayanya nanti dari mana, terus memang ibuku dapat income dari pensiunan gitu-gitu tapi nggak cukup gitu loh, dan aku tuh pengen udah nggak kuliah, aku tuh harus langsung bekerja gitu. Oke. Berarti ada faktor tekanan ya di situ, bener ya. Tekanan memang ekonomi, dan aku tuh orangnya memang agak gengsi, jadi aku tuh nggak mau terlalu banyak meminta gitu, orangnya tuh pengen aku tuh bisa paham, gitu. Nah seperti itu. Nah walaupun yang dilewati itu berliku, tapi itu aku harus bisa, aku harus menciptakan bisa survive gimana caranya. makan dengan aku harus bisa aku sendiri. Nah Kayak gitu. Terus lulus kuliah tuh. lulus kuliah kamu aku ditipu yang di butik itu, aku terus oh iya butik- kuliah dulu butik. aku buka butik guys. Nah itu aku jangan dicontoh ya guys, ini utang bang. Bener, jangan dicontoh kalau perhitungannya belum pasti. Karena ya gitu. karena aku tuh modal nekat, belum tahu nanti untuk cicilan bank itu pakai uang apa tuh belum tahu, membuka bisnis dengan cara utang itu konyol. Jadi cuman modal prediksi. Prediksi kita ngerasa bahwa kita modal segini, nanti kita jualan, kita bisa balik modal, bla bla. Itu memang planningnya indah banget. Kenapa? Karena aku juga mengalami itu. Utang bank, habis itu planningnya udah bagus banget tuh, udah masuk, maksudnya secara perhitungan udah masuk ya. Realitanya, ya begitu. Kacau. Jadi emang kalau emang harus berani ngutang, emang harus ada spare. Gini, kalau ngutang itu untuk mengembangkan usaha, tapi kalau memulai usaha jangan ngutang. Oke. Karena kita belum tahu arus kas kita itu seperti apa, kita dapat uang dari mana. Benar. Kita belum cari konsumen, kita belum punya pelanggan. Benar. Tapi kita udah dibebani dengan per bulan kita harus cicilan segitu, berat ya. Untuk ukuran ya masih bisnis awal ya, apalagi berat banget itu. Berat banget. Terus itu ditipu ceritanya sama ya yang itu emang joinan atau emang dia kamu kayak rekrut buat bantuin gitu sih? Aku rekrut untuk bantuin pegawaiku, dia itu ambil uang gitu ya. Terus aku lebaran itu mau ngadain bazar di mall di Solo. Aku udah bayar IO 10 juta. Ternyata itu IO abal-abal. Dan itu ada aja ya ternyata orang zaman sekarang. Terus aku ke manajer mallnya, apakah benar ini IO ini bekerja sama pihak mall gitu ya. Lalu pihak mall itu menjelaskan, iya memang dulu memang pernah ada omongan tapi nggak diterusin. Kurang ajar nggak? Itu di Jakarta? Di Solo. Nah memang pihak IO-nya tuh pernah ngobrol sama pihak mallnya, jadi dia tuh tahu denah untuk stand-stand gitu loh, jadi kan lebih ini, tapi tuh dia tuh nggak ngelanjutin dengan pihak mall, padahal aku udah bayar di pihak IO-nya itu, dan itu udah tersebar bahwa aku akan mengadakan pameran ini tanggal ini. Oh gitu. Nah aku kan nggak mau malu, akhirnya aku cari utangan untuk ini kesalahan kedua guys. Gali lubang tutup lubang kayak begini. Nembusin ke manajer mallnya agar aku dapat tanggal itu tuh memang benar-benar ada pameran di tempat itu. Tapi emang sih ya kan mungkin kita masih muda ya, jadi kayak masih lebih logikanya belum terlalu realistis gitu loh. Maksudnya kayak masih aduh malu nih, kita udah terlanjur keluar mau bikin ada event dan sudah dipersiapkan semua itu H-1 loh. Aku baru tahu kalau itu. jadi ya aku ini apa namanya, aku waktu itu masih sibuk
mikir tugas kuliah, dia udah mikir nih mau bayar utang bank gimana, dia mikirin duit dia ditipu kayak gimana. Iya, temanku yang makan gorengan di kantin-kantin, sini jangan cari uang terus kayak gitu. Aku tuh di kantin ngasih ini loh, jualan sandwich juga. So, jualan makanan ya, Jualan Keren makanan juga ya. terus aku kasihkan ke kantin-kantin. Padahal dia dulu orangnya pemalas. Iya, aku tuh mager. Dia tuh mau makan aja. Nih ya guys, aku buka sedikit. Saya buka aja. Dia mau makan aja tuh harus disuruh-suruh sama ibu dulu. Iya sih. Udah diambilin aku marahin tuh pernah sampai aku seret-seret ayo makan karena aku juga lapar kan di rumah dia gitu kan. Kayak gitu. Oke, habis itu kan lulus kuliah tuh. Lulus kuliah, Lalu aku pulang ke Ponorogo. ini aku kan punya, lahan yang aku masukkan ke bank, agunan bank itu kan aku punya iya, tanah milik kakek tuh. Nah itu kan aku agunkan di bank untuk buka butik itu. Nah itu aku kelola menjadi beberapa kafling. Oh gitu. Jadi itu awal mula kamu ini ya bisnis properti, ya. guys. Jadi tukang sandwich bikin rumah. Gitu. Jadi sebenarnya ya guys, kegagalan itu tuh akhirnya mengarahkan kita gitu loh. Kayak aku nggak ada kepikiran nanti aku pengen jadi pengusaha properti, itu nggak ada kepikiran sama sekali, ilmunya aja nggak nyampe di situ. Paling ya bisnis baju makan yang simpel-simpel kan orang mikirnya kayak gitu. Tapi kenapa kok gitu karena ada tekanan dan kegagalan segala macam bla 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 itu akhirnya kayak itu tuh secara langsung diarahkan, otak juga diarahkan gini. Sebenarnya ini ada teman aku yang berjasa banget di kehidupan aku, orang Bali juga. Orang Bali. Teman aku waktu SMA, sahabat gitu. Nah dia tuh sekarang tinggal di Bali sama gitu. suaminya. Dia tuh belajar properti gitu loh. Terus telepon aku, kamu katanya hutang bank ya segini gini. Dia kan care sama aku. Iya aku. Terus cara kamu nyicilnya gimana? Iya pasti kayak gitu tuh. Nggak tahu. Gitu. Terus udah yang buat kamu utang bank itu agunannya apa? Tanah. Udah dijual aja tanahnya di kafling-kafling. Gimana caranya? Kamu kesini ke notaris bikin ini. Dan aku kan orangnya ya kayak dulu kan, kalau disuruh-suruh iya tanpa mikir panjang ataupun tanpa nanti kalau rugi gimana enggak? Karena udah kahanan ya, udah kahanannya seperti itu. Dan gitu. emang aku gini keadaan guys, kahanan itu. bahasa Jawa nggak apa-apa ya guys, karena orang Jawa ya. Timur. Nah gini, karena banyak nih orang yang diarahin ingin bisnis ya, diarahin tapi dia tuh nggak mau gerak. Kalau aku tuh enggak Gerak, manut sama orang. Kamu tuh harusnya gini, caranya gimana? Kamu besok kesini, aku langsung ke situ tanpa tahu alasannya kenapa aku harus ke situ. Oh gitu. Aku tuh terlalu action, mikirnya belakangan, nggak tahu. Emang gitu orangnya. Itu yang mengarahkan akhirnya banyak permasalahan-permasalahan terjadi. Iya. Karena mungkin ya secara ilmu belum menguasai 100%, tapi justru dengan pengalaman itu ilmunya mungkin sekarang udah 1000%. Karena belum tentu, karena dia udah praktek. Belum tentu orang yang emang udah misalnya nih bukan sekolah juga ya, mungkin circle-nya ada orang properti, dia tahu tuh ngelihat langsung, tapi dia nggak praktek, dia belum bisa ngelakuin yang kayak dia lakuin juga. Gitu. Praktek penting. Karena mental juga diuji sih kayak gitu. Guru terbaik kan memang pengalaman ya. Yes. Bener banget. Dan aku pernah nih baca dari siapa ya, aku lupa, Bung Chandra atau siapa. Intinya gini, kamu habiskan jatah gagalmu sekarang. Iya, aku pernah dengar itu juga. Jadi kalau kamu masih muda, belum banyak tanggungan anak dan lain-lain, gagallah sebanyak-banyaknya. Bener. Itu aku dapat quotes itu waktu kuliah. Jadi bukan pembenaran kalau aku nggak apa-apa gagal. Dari teman kuliah aku juga, waktu aku ngerasa aku lupa sih gagal karena apa, mungkin ya masih receh lah gagalnya itu kayak masalah nilai kayak gitu aja, belum seberat dia gitu. Cuman teman aku sampai nggak apa-apa gitu, kita tuh masih muda, jadi selagi masih muda kita tuh punya jatah gagal selama hidup. Jadi bagus loh, kita masih muda udah dikasih jatah gagalnya sekarang daripada entar gitu. Jadi aku positif, jadi counterbacknya tuh positif. Oh berarti aku bersyukur nih aku gagal karena ini pelajarannya aku dapat sedini mungkin gitu loh, nggak entar gitu.
Memang kalau ada kan yang bilang kalau gagal tuh banyak orang yang malu gitu loh, ditipu, gagal dalam hidupnya apapun itu, kan ada yang malu ya. Padahal memang harus jalannya seperti itu biar kita tuh tahu. Iya kan? Mungkin itu jalannya Gusti Allah ya Dek ya, membentuk kamu jadi kayak gitu. Bayangin aja aku yang nggak ngerti, buta soal properti segala macam, terus tiba-tiba dia ngejelasin kayak gitu, dan kebalik banget. Biasanya dulu dia nanya apa sih mbak itu, apa sih mbak, aku nggak ngerti. Dia cerita tentang bla 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 properti segala macam, apa sih Dek, ini apa sih Dek, aku gitu. Dan dia tuh yang bener-bener ngasih tahu semuanya. Nah kalau kalian pengen tahu tentang lebih lengkapnya cerita dia kayak gimana, ada tips-tips juga di situ. Bisa di channelnya Rihwanti Story. Rihwanti Story ini ya, Rihwanti Story gitu. Terus sekarang nih Dek kan lagi apa namanya, pandemi kayak gini. Kamu, kalau aku lagi pandemi gini pasti ada kayak kegiatan yang terhapuskan. Nah, bahasanya ya, kita perhalus aja ya gitu, karena ini agak sensitif buat orang-orang, karena bakal kecewa, sedih pasti banyak di masa pandemi kayak gini. Contoh lah aku kayak gini, aku harus terpaksa pulang kampung dulu kayak gitu. Nah untuk menyibukkan diri ini aku mikir gitu, aku mau ngapain ya. Nah aku fokus untuk nyari ilmu, sharing sama teman-teman lama kayak gitu, kayak gini salah satunya. Nah kalau misalnya Dewanti sendiri biasanya ngapain tuh? aku pandemi mengisi apa sih, pasti ada momen-momen lah kayak yang tapi kamu selalu sibuk ya kayaknya. enggak, aku tuh enggak sibuk sekarang. Aku tuh ini kebetulan aja si kerucil-kerucilnya ini lagi nggak di rumah guys, lagi keluar, jadi dia aku culik dulu nih untuk jadi tamu gitu. Biasanya sibuk dari itu. Enggak juga. Kalau bedanya pandemi sama enggak pandemi, aku tuh sebenarnya orangnya ini sih orang rumahan, jadi enggak begitu ngaruh pandemi dan enggak. Cuma bedanya income-nya berkurang guys. Orang lebih banyak saving sekarang daripada untuk investasi ataupun beli apapun. Sebenarnya kalau masa pandemi ini semua sudut bisnis kena dong. Aku aja yang dari aku kan dulu di Bali ya, itu langsung ada yang tutup, ada yang dijual, hotel-hotel, pokoknya segala macam tentang tourism itu ada yang usahanya dijual, ada yang udah ditutup juga, ada yang masih jalan, cuman harus ngekat harus ngekat pegawainya karena gitu. memang untuk kalau aku di sudut pandang pengusahanya ya, itu karena kita kan operasional per bulan harus bayar benar dan lain-lain. Nah, iya. Sedangkan income-nya kan berkurang. Betul. Nah aku percaya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur ya guys. Maksudnya kalau rezeki kita itu satu karung itu walaupun mau diambil seberapapun pasti akan dijoki lagi itu dijoki lagi itu dituangin lagi sama Allah, jadi dipenuhin lagi gitu loh. Jadi aku enggak berarti mengekat pegawai satu, enggak mengurangi gaji, enggak. Walaupun aku liburkan 2 minggu itu enggak aku kurangin gaji. Ada niatan seperti itu, ada orang-orang yang kamu tuh gimana sih, di mana-mana aja dikurangi kok, kamu nanti gimana usahanya gini-gini. Tapi setelah aku nggak melakukan pengurangan gaji, nggak mengurangi karyawan, ada aja. Justru malah aku ngeliatnya lebih ke ini ya, apa namanya, justru di saat terendah kita ini diuji loh. Bener-bener aku mikirnya gini, kayak misal mereka kayak kita berada aja sama mereka tuh kayak udah mencatat gitu, kejauhan kayak gini aja. Misal aku pegawai kamu, terus pegawai pasti tahu kok kondisi kayak gimana. Nah dengan kamu tetap nggak ngekat atau dengan kamu tetap nggak motong gaji segala macam, otomatis ada doa mereka yang doain kamu, semoga Bu Tia ini apa namanya tetap lancar usahanya pasti, dan itu doa mereka yang bikin usaha kalian tetap bertahan gitu. Iya mikirnya. Bayangin aja kalau kita udah mikirnya udah yang terlalu oriented ke keuntungan segala macam kayak gitu kan, pasti udahlah cut aja, udahlah ini aja. Nah pasti aku sebagai pegawai juga ya kok gini sih ya, walaupun ngerti sih kondisi, cuma pasti ada gerundelnya tuh loh. Ya, kalau kebanyakan gerundel pasti lupa ntar biasanya, kalau kebanyakan gerundel lupa berdoa. Nah seperti itu memang sih, karena usaha itu memang gini, walaupun kita
pinter apapun teori, walaupun kita seahli apapun dalam usaha udah berpuluh-puluh tahun ya, tapi kalau nggak ada ridho dari karyawan, nggak ada doa-doa yang positif, itu memang berpengaruh guys. Kalau nggak antara apa sih namanya, Karena gini, konsumen atau customer yang menggerakkan siapa? betul, Kalau orang pegawai gitu ya, misal ASN gitu kan, dia udah pasti. udah pasti. Nah kalau kayak orang kayak aku tuh malah nggak pasti guys. Iya. Yang menggerakkan customer itu tahu produk kita, terus hatinya tuh tergerak, oke aku beli. Nah beda loh, orang mau beli baju, makanan itu nggak mikir. Kalau mau beli rumah harus Beli mikir loh, rumah, guys. Apalagi masa pandemi, orang-orang pada saving, dia Masa ketakutan. pandemi orang jual rumah. Nah, itu Ini kan, ini jualan ini rumah. jualan rumah gitu, tantangannya pasti lebih berat lagi. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah ada aja kalau itu sih aku percaya. Nah kalau ini nih, sebenarnya kalau untuk bukan umur ya, kita seumuran. Untuk fasenya Dewanti sendiri, karena kita kan beda fase itu kan masih fase meniti karir, masih menstabilkan hidup kayak gitu. Nah kalau fasenya Dewanti kan udah beda. Ini udah bijak banget guys. Belajar untuk bijak supaya terlihat bijak. Karena gini, karena Mbak Oke ini hidupnya roller coaster sekali ya. Jadi dia itu bukan roller coaster lagi ya, apa sih dah? Udah roller coasternya udah ini loh, jatuh terhimpit tangga dan kena tsunami dari ya, jadi dia tuh lebih gini loh, kamu tuh lebih sama orang lebih empati gitu loh, maksudnya tahu dan memiliki self aware katamu kemarin. Self aware, nah seperti itu. Jadi menyikapi kehidupan tuh nggak gerusa-gerusu, nggak gerusa-gerusu. Kata siapa? Kadang aku juga gitu sih, aku juga gitu. Cuman dia ya lebih tenang dari aku lah. kalau ngelihat cerita dia ya, mungkin sekarang aku gitu lebih tenang gitu, kayak lebih. Tapi aku kadang ngeliatnya kayak aku kalau jadi lebih takut sih, nggak kayak dulu apa-apa langsung gerusa-gerusu berani gitu. Cuman ya itulah, ada sisi perspektif lagi ya, ada sisi negatif positifnya pasti kayak gitu. Nah aku tuh pengen nanya tadi Dek, dengan fase kamu sekarang jadi ibu, apa ya, dibilang ibu rumah tangga juga bukan, dia punya bisnis gitu loh. Aku bingung melabelkan dia itu guys gitu loh.